bagaimana keadaan di dalam surga, yang mudah-mudahan Allah memperdengarkan kepada kita, menyimak setiap apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para ulama. Mudah-mudahan dengan gambaran-gambaran ini kita benar-benar nantinya dan seluruh zuriat kita berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, bighairi hisab, bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Orang yang terakhir masuk surga dan paling rendah kedudukannya akan memiliki penglihatan dan kerajaan sejauh dan seluas 1000 tahun. Itu paling kuncit ya, kalau bahasa Banjar paling kuncit itu paling terakhir. Kayak apa nang paling awal, masya Allah. Sebegitu luasnya rahmat Allah yang diberikan bagi ahlil jannah. Nah, luasnya, penglihatannya, kerajaannya, wilayahnya, luasnya 1000 tahun. Kemana perjalanan 1000 tahun ini ya, masya Allah. Gak usah dipikirkan Pak, nanti tekanan pian. Yang penting mudah-mudahan kita termasuk orang min ahlil jannah itu aja. Dan tentu bagaimana caranya amalan supaya kita bisa masuk, dikelompokkan yang dikatakan oleh Nabi sepertiga umatku yang tidak dihisab oleh Allah. Nah, itu yang kita cita-citakan. Kadang aling-aling tidak susah-susah langsung masuk surga. Ia tinggal dalam istana-istana yang terbuat dari emas, tenda-tenda yang terbuat dari permata. Daya lihatnya sangat kuat, penglihatannya kuat. Ia melihat benda yang paling jauh seperti benda yang terletak paling dekat di hadapannya. Jadi nang jauh di mana aja, di ujung timur, di ujung barat, dia melihat seakan-akan cuma di dekatnya saja. Karena ketika di dunia dia menjaga matanya tidak melihat kecuali yang betul-betul hak dari Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak ulama-ulama bahari saking tidak mau melihat, kadang-kadang lagi ceramah juga tidak mau melihat orang, tunduk, atau ketika melihat merem begini, kejam, ceramah saja dia. Saya punya guru Syekh Zainal Abidin, tidak pernah melihat orang. Ada satu cerita Mbah Tayyib ya, Mbah Tayyib di daerah Lirboyo itu tidak pernah melihat santri. Jadi kalau jalan tunduk, nanti duduk buka kitab mengajar, tidak pernah melihat santri. Saking tawadhunya. Satu saat mungkin beliau lupa libur, habis subuh langsung menuju ke pengajian buka kitab. Loh, Pak Yai, saat niki santri libur. Oh libur toh. Sering kadang melihat orang, dikira ada santri, misalnya santri sudah penuh nih. Pak Yai sekarang libur. Oh ya ya ya. Tutup kita pulang sudah, udah repot. Kita sarik saja lalu. Kenapa daripada ya kok? Ya, saking tawaduknya dan tidak pernah melihat orang. Ya, jadi kalau datang tuh duduk buka kitab baca, selesai doa pulang, duduk aja terus. Kalau Mbah Zainal Abidin yang di Karapia itu juga demikian. Apalagi dengan perempuan, ya, tidak pernah lihat. Namun ini melihat bibinya nih, wah, oh janda ini. Kelihatan janda orang bujang.
Masya Allah. Iya. Nah, ketika dia bisa menjaga matanya, nanti di dalam surga, masuk surga sudah diperlihatkan lagi hal-hal yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dari golongan hamba yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Nah, sarapannya terhidang dalam 70.000 piring. Oh, my banyaknya. Sepiringnya jangan kehabisan. 70.000 piring. Yang besar, yang terbuat dari emas. Loh, Pak, katanya kita makan atau minum dari bejana emas haram ya kalau di dunia. Makanya kalau kita kuat menjaganya, memakai kain sutra apa macam. Karena saya mau beli yang asli Donggala, oh sutra semua jadi. Ya, lumayan mah 1 juta, hampir 2 jutaan, tapi asli. Wah, sutra sama sarung-sarung tradisional biasanya asli-asli itu sutra semua. Nah, jadi kalau kita di dunia ini orang Banjar tahan menahan liur, maksudnya menahan liur, menahan hawa nafsu kita, di sana tidak ada, sudah halal semua, mau apa aja halal semua. Hidangan dari 70.000 piring, banyaknya. Nah, dan piringnya terbuat dari emas. Pada tiap piring terdapat masakan yang berbeda-beda. Beda-beda, ada palu mara. Mulai gangan asam Banjar, gangan asam Kutai, gangan asam Jakarta, Bugis, palu mara dia. Kemarin saya di Palu, enaknya ikan-ikannya masuk palu mara. Senang betul kita palu mara. Oke kah? Enggak juga, cuma senang makanan Bugis. Di sana oke banyak juga kan. Kalau aslinya kaili di sana orang sana. Berbeda-beda hidangannya, masakannya, rasa hidangannya yang ia makan tidak berubah, awal dan akhir sama. Nanti mulai dihidangkan sampai terakhir sama. Mandoi kita bisukan sampai sore, coba ya. Paling kada dingin sudah. Ya, sudah dingin bisa berubah lagi ya. Berubah apa? Agak masam, ujung-ujungnya basi ya. Nah, makanya apabila di dunianya istiqomah, suka bersedekah makanan, mengenyangkan orang, Masya Allah, nanti di hari kiamat dia tidak akan merasa kelaparan sedikit pun. Di dunia suka memberikan air mineral atau menyalurkan air, mungkin di sawah dia salurkan, mungkin dia punya seperti Sayyidina Utsman satu saat ada di Madinah ini sumur berair betul, yang lain enggak, cuma punya orang Yahudi ya, punya orang Yahudi. Akhirnya orang-orang Islam kalau mau ngambil air mahal betul dia jual. Sayyidina Utsman orang kaya, langsung dibeli sama Yahudi, dikasih 3 kali lipat itu harga. Ibarat harganya mungkin 100 juta dikasih 300 juta. Sayyidina Utsman tidak mikir-mikir, saya beli, tapi untuk kepentingan umat Islam. Nah, disebut namanya Bi'run Utsman, disebut Bir Utsman. Sampai sekarang masih ada, cuma ditutup. Ya, ditutup. Nah, sama kalau kita di depan Kuba ada di depan sekali menyeberang 2 jalur itu, ada situ tempat air sumur yang pernah diludahi Rasulullah SAW. Airnya deras betul dan airnya jernih tawar ya. Karena Makkah ini kan rata-rata agak asin ya. Nah, subhanallah, itu air yang pernah diludahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi orang-orang yang menyumbang sumurkah, membikinkan sumurkah, mengalirkan air di sawah-sawahkah yang tanpa dibayar, itu nanti nilainya luar biasa ya. Luar biasa. Saya pernah ceramah di SP berapa itu. Jadi saya tanya, di sini pakai leding? Enggak Pak Yai. Airnya kok jernih betul. Ini dulu tahun 80-an ada orang menemukan sumber air di atas gunung. Langsung dialirkan ke warga, langsung pakai pipa apa macam, pokoknya lebih daripada jernihnya, luar biasa. Sampai sekarang saya bilang untung betul orang yang menemukan itu. Nah, menemukan ada semacam sumber air lalu dialirkan, sampai sekarang orangnya sudah meninggal. Subhanallah. Artinya masyarakat warga di situ jadi menikmati air karena air ini yang paling utama.
paling utama air. Namun mati lampu aja sehari enggak masalah Pak, bisa pakai genset. Coba mati banyu ya mati banyu sampai 3 hari Pak, mana anak mandi wajib pada kapan dia kalau genset apa, kalau leding apa listrik aja mati gampang ya, Masya Allah. Nah, luar biasa ya. Nah, masakan yang berbeda. Di sorga terdapat permata yakut yang di dalamnya terdapat 70.000 kampung. Oh my. Dan setiap kampung terdapat 70.000 rumah yang tidak retak dan tidak berlobang. Nah, jadi kemarin kita lihat Masya Allah ada sekitar 4 hektar perumahan yang sekarang cuma rumput-rumput saja. Semuanya masuk ke dalam. Ya Allah, balorwa namanya, Masya Allah. Kita baca istighfar aja, subhanallah, kekuasaan Allah ya. Disitulah kita manusia la haula wala quwata illa billah. Jadi kita lihat di Palu, khususnya di kota, belum lagi yang di lain-lain, itu ada perumahan, kita diajak sama keluarga. Tapi yang subhanallah ada masjid kecil di depan air itu, di depan laut itu yang kuatnya luar biasa. Rumah yang lain hancur semua. Kalau hancur mending, ini sudah hancur masuk ke dalam lagi. Subhanallah ya. Jadi kita merasa ya Allah alhamdulillah kampung kita, makanya berdoa mudahan aman, selamat, terhindar dari daf'il bala wal waba ya, bermacam-macam bala ya. Gak tahu penyebab bala itu, karena bala itu turun bermacam-macam sebab. Bisa jadi karena kebanyakan maksiat di satu daerah. Idza zahara zina war riba fi qaryah faqad halu bi anfusihim azab Allah. Apabila telah nampak zina, sudah zina macam-macam nampak. Riba, aduh, riba sudah sekarang macam-macam. 2 macam ini aja, zina dan riba ini, belum yang lain-lain. Itu kata Nabi faqad halu bi anfusihim azab Allah. Maka sungguh satu kampung itu mempersiapkan menerima azabnya Allah. Baru 2 macam ini, zina dan riba. Yang lain-lain Masya Allah, na'udzubillah ya. Jadi kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak dengan majlis-majlis ilmu kita mendengar, kita menyimak sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang mungkin syubhat, sesuatu yang mungkin haram, kita hindari ya, kita hindari. Karena semuanya itu kekuatan daripada iman. Apa di Samarinda nggak ada zina? Banyak. Apa di Samarinda nggak ada riba? Banyak. Ya. Tapi dengan adanya majlis-majlis itu, karena satu majlis ini bisa meredam 1000 maksiat. Atau bahkan di hadis yang lain berjuta-juta maksiat di satu majelis saja. Sementara Masya Allah mungkin untuk subuh Selasa ini banyak di mana-mana majelis. Alhamdulillah ya. Biar sedikit, biar nggak banyak, tapi istiqomah terus. Ini termasuk namanya daf'ul bala. Jadi kita banyak baca istighfar, baca subhanallah, melihat yang sekarang sudah istilahnya tidak ada apa-apa lagi. Kalau dulu kayak apa? Katanya sekitar 10 hari itu bau mayat aja, kesana bau mayat aja sudah, Masya Allah. Ya, kita mudah-mudahan kota kita aman ya dari berbagai macam wabah penyakit, berbagai macam bala bencana. Amin ya rabbal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, di sorga ada bidadari yang bernama Al-Aina, Nur Aina. Bagus nama. Jika ia berjalan diiringi 70.000 pelayan wanita. Bidadari ini namanya Aina, kalau berjalan diiringi 70.000 wanita di kanan dan di kirinya. Wah, jadi hebat ya, kanan kirinya banyak. Bidadari itu berkata, mana orang yang selalu beramar ma'ruf dan nahi mungkar? Mana orang-orang yang ketika di dunianya beramar ma'ruf? Beramar ma'ruf itu menyuruh kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Bukan hanya ustadz yang mengajak kebaikan, bukan hanya kiai, kita pribadi bisa mengajak kebaikan. Paling tidak mengajak kebaikan kepada keluarga kita terutama. Ajak istri kita untuk sholat tahajud, sholat duha. Ajak istri kita untuk baca Quran, jangan main HP.
HP terus. Ayo sudah hampir main HP, baca Quran aja. Tapi aku baca Quran juga di HP. Oh ya, alhamdulillah. Pintar juga dia. Tapi lakinya hilang sudah. Macam-macam sudah. Ya, budayakan baca Quran, HP-nya kurangin. Ya, HP-nya kurangin Quran. Masya Allah, Quran luar biasa. Jadi amalan yang bisa menyelamatkan di saat-saat kayak begini, zaman fitnah kayak begini, Quran salawat dah, itu aja. Quran salawat dah. Karena bila kita baca Quran dan salawat juga termasuk zikir. Kalau yang lain-lain ya sudah, pokoknya Quran aja. Quran aja banyak. Hari-hari siang malam baca Quran. Perbanyak baca salawat. Karena dua macam amalan ini luar biasa. Habib Abdullah Al-Haddad berkata, dua macam inilah penangkis segalanya. Dari berbagai macam wabah, bala dan sebagainya. Ya. Nah, jadi amar ma'ruf, ya, nahi mungkar milik kita semua juga, bukan hanya ustadz, dai atau siapa, semua. Kita mencegah, melarang, ini keluarga nih, ini bini nih, pakaian kada baik, tidak menutup aurat, wajib kita larang. Ini istri nih, ngutang terus dia, rentenir dia, banyak yang begitu. Nang lakinya masya Allah tasbih terus, zikir terus, nang bini hutang sana hutang sini, ujung-ujungnya bunganya, na'udzubillah, banyak. Nah ini wajib. Jadi yang paling utama dulu untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu di rumah tangga kita masing-masing. Ya, lihat anak kita sudah berjilbab bagus, lihat anak kita menantu kita sudah istiqomah sholatnya, lihat anak menantu kita sudah semua baikkah bacaan Qur'annya. Itu yang paling utama. Untuk ngajak orang nanti, makanya disebut ku anfusakum wa ahlikum. Diri kamu dulu baru keluarga, baru orang lain. Ini kadang-kadang keluarganya ndak, orang yang disuruh. Ya, orang yang disuruh. Diri kita dulu. Kalau diri kita beres, baik semuanya, ibadahnya apa macam baik, senang kepada ilmunya, nuntut ilmunya, nah, ajak bininya, yang bini ajak suaminya. Jangan cuman sorangan aja ke majlis taklim, jangan cuman sendiri aja salat tahajud nangis-nangis. Wah, bini guring nyamannya. Yang bini gitu juga, masya Allah nangis-nangis. Yang laki, wah, terbuka buntung. Itu ada malaikat keteknya habis sudah jadi stroke kamu. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la qaba qausai ahadikum aw mawdi'u qadamihi minal jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya bagian kalian di sorga sebesar jarak busur panah atau tempat berpijaknya kaki adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Luasnya cuma kayak panah seberapa segini, atau berapa sih panjang busur itu, segitu aja itu sudah lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, wala nasiful mar'ati ala ra'siha ay khimari khairu minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya tutup kepala wanita, yakni kerudungnya di sorga, jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Nah, biar aja kerudung pian di sini murah-murah, Bismillah ilzata ya. Bibinian di kerudungnya aja banyak benar. Asal nang bagus. Jadi kalau kerudung, intinya kan jilbab itu, jilbab arti jilbab itu menutup cincinnya yang bagus. Paham? Menutup berarti panjang. Itu yang paling bagus. Gak enak Ustadz kalau cincin atau emasnya tidak kelihatan, padahal itu yang kita perlihatkan. Bila ngambil ngambil parasmanan, wow cincinnya banyak betul, masya Allah. Nah, jadi ada nakat, ada himar. Jadi jilbab itu kan jilbab menutup aurat, mulai dari ya kita ada yang namanya cadar, bagus juga kalau bercadar.
Ya kalau mungkin enggak, yang penting auratnya tertutup. Mulai ini ada juga pakai bolang, di sininya kelihatan lehernya, emasnya keluar, mantap. Pokoknya sudah jika tantang emas di sini pakai apa? Bolang, weh mantap. Baju bodoh, weh boting loh, masya Allah. Nah, yang bagus berjilbab ya, emas tertutup. Kalau bisa cincin tertutup juga, itu yang paling bagus. Karena kalau kita sudah tertutup semua, cantik perempuan. Ya, paling cantik perempuan yang tertutup auratnya. Kalau terbuka auratnya, biar bungasnya nang kayak apa? Siapa nang ini bungas? Yang bungas tetap jelek. Tapi kalau perempuan menutup auratnya mulai pakaiannya, kan perempuan itu 3 T, Pak. Apa? T pertama, tidak transparan. Pakaian wanita itu meliputi 3 T. Tidak transparan, karena nampak. Yang kedua, tidak kentat. Busana muslim tapi kentatnya minta ampun, kelihatan. Buritnya, oh my, apa? Nah kayak burit Turki ya lagi. Yang ketiga, tidak menyerupai lawan jenis. Ada bersalawar, makanya abah guru tuh nama didik kita, abah guru sekumpul. Ya kalau abah contohnya, bibinian boleh enggak bercelana? Ziarah di makam guru sekumpul, enggak boleh. Wajib ganti atau pakai daster atau pakai sarung. Nah, Sidin melajari kita. Cuma kadang-kadang nang dilajar ini kada paham. Imbah selesai ziarah tak pakai celana kentat lagi, la haula. Coba enggak boleh kan, situ ada aturan perempuan enggak boleh pakai celana. Maksudnya celana kentat. Berselawar panjang kah apakah untuk ziarah ke makam abah guru. Nah, beliau ngajari kita, mulai beliau hidup tuh sering berpesan, Bibi Nian Jasidin ziarah tuh bagus, ziarah wali-wali baik. Cuman satu, jangan bepandiran di makam wali-wali, berkisahan. Yang kedua, ketika ziarah jangan berpakaian yang transparan di wali-wali. Oh ini ziarah wali Songo, tur bagus, tapi pambah masya Allah dandanannya la haula wala, sampai bingung juru kunci makam. Iya. Nah, jangan kentat juga jadi. Sering tadi ulang-ulang ceramah Sirin tadi. Ziarah sih kau udah datuk, maksudnya datuk kelampain bagus ini, barakah bagus. Ya, cuman nang ziarah ini pakaiannya bagus-bagus. Jadi supaya ziarahnya mendapat barokah. Nah, kalau itu mungkin bini anak kita wajib kita tegur. Kalau mungkin jamaah kita wajib kita tegur. Paling enggak diingatkan. Guru, kami hendak ziarah ke mana? Wali Songo. Oh, bagus. Empat siapa? Ada travel, bagus. Awan laki lah, kada awan anak ulun ya bagus. Ingati jangan babaju nang macam-macam, baik-baik baju muslimahnya yang bagus ya. Jadi tidak transparan, tidak kentat, tidak menyerupai lawan jenis ya. Jangan sama gini, kadang-kadang bingung ini bibi nikah laki kan ini. Bini nang salah ditihi besi singot, salah ditihi panjang rambut dikira bibinian macam-macam ini ya. Nah, jadi hati-hati. Nah, sesungguhnya tutup kepala wanita yakni kerudungnya di surga jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Karena kalau di dunia ini dia sudah auratnya tertutup dengan baik, di sana diberi kerudung. Kerudungnya aja lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apalagi yang lain-lainnya, perhiasan dan sebagainya. Baru kerudungnya aja itu. Yahya ibnu Mu'adz rahimahullahu ta'ala berkata, mahar untuk memperoleh surga adalah meninggalkan dunia. Artinya zuhud terhadap dunia. Maharnya masuk surga tidak gratis. Makanya kata Profesor Dr. Said Muhammad Maliki, masuk surga itu mahal. Mahalnya ilmu dan amal.
bukan bayaran. Ilmunya, amalnya. Jadi setiap ilmu diamalkan dengan ikhlas, itu maharnya. Dan meninggalkan dunia, tidak memikirkan dunia, itu maharnya di dalam surga. Meninggalkan dunia itu sulit, namun kehilangan surga itu jauh lebih berat dan sulit. Paham ya? Meninggalkan dunia ngalih, sulit betul. Yang mungkin dia omsetnya sekian, wah ini ada pengajian lagi nih, saya punya kewajiban ini 2 jam nih kurang lebih pengajian, wah tapi ini rame betul nih jualan. Nah, meninggalkan itu sulit ya. Tapi jauh sulit lagi, lebih berat lagi kalau kehilangan surga. Paham ya? Jadi kalau sudah itu rutinan kita, ada pengajian apa macam, udah urusan dunia serahkan sama anak buah. Yang penting seorang menuntut ilmu, amalkan ilmu. Oh jam sekian saya mesti sholat duha dan amalan-amalan yang lain. Wah ini ramai betul ini orang yang beli. Sudah urusan itu lain urusanku. Aku yang penting kewajibanku jam sekian aku mesti sholat duha dan ada amalan-amalannya. Nah, itu namanya orang yang berusaha untuk sedikit demi sedikit meninggalkan dunia. Kalau dia dapat itu, namanya zuhud terhadap dunia. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Kalau sudah orang zuhud terhadap dunia, Allah senang betul. Wazhad fi aidin nas yuhibbukan nas. Kalau orang zuhud terhadap apa saja, orang gini biarin dah. Melihat orangnya apa, alhamdulillah. Yang penting mudah-mudahan aku juga bisa kayak gitu. Nggak usah kita ngiri. Lihat orang ngiri, apa macam ngiri, sudah ngiri dengki lagi, na'udzubillah. Kalau sudah demikian, timbullah benih-benih rasa kedengkian nanti ujung-ujungnya bermusuhan dan dendam. Ya. Nah, jadi yang kita yang namanya dunia ini kan melihat gawian, apalagi satu pekerjaan. Satu pekerjaan itu maksudnya sama-sama kerja. Oh itu bagian ini, itu bagian sama. Wah udah melihat nang lain pina bepayuan, pina laris, nang ini pina sepi, macam-macam tuh ya. Iya. Dia orang-orang yang suka bedeng-bedeng gitu sama-sama seprofesi. Udah mungkin ustadz bedengki dengan pedagang, tidak ada urusannya. Tapi kalau pedagang sama-sama pedagang, pegawai sama-sama pegawai ya. Nah, itu kita jaga hati kita bersihkan. Al-Imam Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Beliau berkata, jika mereka telah tiba di pintu sorga, maka mereka akan disambut oleh anak-anak kecil yang mengelilingi mereka, sebagaimana anak-anak kecil di dunia ini menyambut dan mengelilingi seorang kerabat yang baru datang setelah lama berpisah. Anak-anak itu berkata, berbahagialah untuk mereka kemuliaan yang telah dipersiapkan Allah bagimu. Ya. Makanya kalau kita di dunia ini senang dengan anak-anak, memberi apa, jadi seperti kita berkunjung silaturahim kepada al-alimul alam al-faqih al-Habib Zain bin Smith. Dulu saya anak ulun tuh halus ya, waktu umrah kita berkunjung, sidin ngasih uang, ngasih bonbon, kekanakan, senang betul kalau di anak-anak salaman apa macam, kasih sini bonbon. Sama juga pas kita bilang ke Rusaifah, istrinya Habib Muhammad Maliki, waktu itu masih sehat, Syariah Hubabah radhiyah. Masya Allah senang betul dengan anak ulun yang perempuan, dikasih mainan apa macam, senang. Karena membahagiakan anak-anak itu termasuk mendapatkan sebuah tempat yang khusus ya. Jadinya anak siapa aja ya, terutama cucu kita apa macam ya. Kadang-kadang apa aja banjar pemuyakan lawan kakanakan ya. Amun dua ikong bisa aja, nama 15 ikong bingung juga. Wah, saking senangnya dengan anak, dengan cucu ya, ini masih proses ya. Nah, jadi anak-anak yang nyambut, masya Allah. Ya sama ketika seseorang mungkin anaknya, mungkin sudah tidak ada lagi, ada yang mungkin prematur, ada yang mungkin lagi kecil apa macam ya. Sedih ya, sedih. Kita yang namanya anak kan sedih ya. Walaupun tidak lama mungkin berkumpul. Saya punya jamaah kemarin berkumpul cuma seminggu, masya Allah. Padahal ditunggu-tunggu betul.
Dia punya anak 3 perempuan semua. Begitu lahir laki-laki, waduh gembiranya. Seminggu aja berkumpul, macam-macam, akhirnya wailah rajiun. Sedih juga. Jadi kita, ya siapa aja semuaan kada hendak nang anaknya meninggal. Tapi kalau sudah Allah yang menentukan, apa boleh buat. Nah, ada satu kebahagiaan. Kayaknya menikam bulik menghadap Allah, kayaknya gembira menyambut tikam. Di hari kiamat kayaknya ini menyambut tikam. Sampai di surga dia nyambut loh, karena mereka anak-anak kecil tidak ada urusan, tidak ada hitungan apa macam. Kita nang Tuhan ini banyak hitungan. Jadi ada cerita seorang ustadz yang maaf agak membujang, mungkin 40-an ke atas, belum kawin sih. Jadi pas bermimpi hari kiamat, wah orang kehausan di padang mahsyar apa macam. Sidin kehausan juga. Tapi orang-orang itu kehausan. Ada anak kecil bawa cirat, apa cirat? Tahu cirat ya? Cirat. Nah nuangkannya sih. Ini ustadz tadi mau minta, tidak ada yang ngasih. Hati-hati cepat kawin dah. Anak minta sini nak, tidak ada yang dekat. Yang lain masya Allah mendatangi abahnya, abahnya kehausan. Kalau si kang anak tadi kisahnya nih, si ustadz tadi manggil anak sini nak, kehausan juga ustadznya. Akhirnya terbangun. Wah, ini jangankan anak, mamanya anak belum punya lagi. Sekali bangun sidin cari aja di kampung nih yang punya cocok. Bah ya sudah, pokoknya kadang nunggu besok lagi. Ini siapa tahu ya habis cerita ini terilham ya. Terinspirasi. Barang aja janda apa yang penting asal ada bini kalau kan. Kayaknya gampang aja maklumi pulang deh. Akhirnya cari langsung kawin. Begitu kawin, wah mana bayi pulang sebulan kemudian. Karena belajar supaya banyak anak nyaman kini bisa bantu aku. Masya Allah. Iya, artinya itu namanya anak yang bisa memberikan syafaat. Ketika penghuni surga menundukkan pandangan, ia melihat bahwa pondasi rumahnya ternyata terbuat dari batu permata, dan di atasnya terdapat mahligai hijau, merah dan kuning. Ketika mengangkat kepalanya, ia melihat istri-istrinya belasan gelas-gelasan yang terletak, bantal-bantal sandaran yang tersusun rapi di atas permadani yang terhampar. Ini semua ada dalam baca surah Waqiah itu. Wa furushim marfu'ah, ya, tempat apa? Kasur yang terhampar itu ya. Surah Waqiah itu baca. Nah, wa fawakihatun katsiratun, banyak buah-buahan apa macam, masya Allah. Itu gambaran. Makanya surah Waqiah ini termasuk surah Futuhur Rizq, ya, pembuka rezeki. Karena di situ cerita masalah hamparan, cerita masalah kasur, cerita masalah bantal, cerita masalah buah-buahan, cerita masalah rezeki macam luar biasa itu. Makanya disebut namanya pembuka rezeki. Bahkan Rasulullah ada salah satu sahabat, maaf, banyak anaknya. Jadi curhat, ya Rasulullah, lu nih anak banyak apa macam, sementara kerja nggak begitu jelas, rambutan aja. Alimu auladakum, ajarkan kepada anakmu surah Waqiah. Hanya Rasulullah menyuruh baca Waqiah. Nah, jadi di rumah tuh anak-anak baca Waqiah, masya Allah rezekinya bagus. Apalagi kalau kita membaca Waqiah, dulu saya diijazahkan baca Waqiah itu 41 kali tapi lewat tengah malam. Ya terserah mau jam 1, mau jam 3. Itu untuk pembuka rezeki kita. Ya apa aja rezeki kita, usaha apa aja. Ya, mau dagang kah, mau apakah. Terutama rezeki yang paling utama kan kedamaian hati, ketenangan, kesehatan, kekuatan, ya. Loh, ada orang yang sehat tapi kada kuat, Bu. Betul. Sehat, bahkan pagi ini lari-lari dia, tapi naik masjid meninjau ini kan ada kuat sih. Buktinya kada ada di masjid meninjau. Kalau di mana itu Taman Samarinda asin berputar-putar aja itu kan. Berarti sehat tapi kada kuat ya. Nah kita walaupun kada tapi sehat, yang penting kuat. Buktinya apa? Kawan naik
tangga, ya alhamdulillah. Nah, itu sudah sebuah keberkahan, sudah. Itu namanya rezeki yang subhanallah luar biasa. Baca waqiah aja, amalkan waqiah. Bagus lagi kalau kita habis sholat witir sambil menunggu-nunggu subuh baca Yasin, waqiah, tabarak gitu. Tiga surah ini kan 3 in 1 ya. Iya, Yasin untuk menjaga diri kita dari azab Allah di kubur dan seterusnya. Waqiah untuk kehidupan kita, ya rezeki, ya usaha, ya apa macam. Tabarak, wah ini security ini, ya, satpamnya ini. Kalau kita baca tabarak ini jadi satpam. Kapan? Nanti ketika berada di alam barzakh. Maksudnya dengan barakah surah tabarak tadi Allah memberikan perlindungan kepada kita dari berbagai macam azab. Ya, jadi habis salat witir nunggu subuh, ya baca subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali, baru baca la ilaha illallah malikul haqqul mubin 100 kali. Baca itu kalau ada waktu lagi Yasin, waqiah, tabarak, baca salawat kamilah 11. Kalau mepet ya nanti habis subuh kayak gini baca Yasin, waqiah, tabarak sama salawat kamilah 11. Salawat kamilah Allahumma sholli sholatan kamilatan itu. Jangan tersalah lah. Allahumma sholli sholatan Kalimantan Selatan, jangan. Tersinggung nanti Sulawesi Selatan. Allahumma sholli sholatan Kalimantan Selatan. Oh, mana minta Kalimantan Selatan, kerja Kalimantan Timur. Baca waqiah ya. Nah, disambut oleh anak-anak. Terbuat dari permata kuning, mengangkat kepalanya melihat istri gelasan terbantal-bantal dan tersusun yang rapi di atas permadani yang terhampar. Kemudian ada seorang yang berkata, kalian akan hidup selama-lamanya dan tidak akan mati. Kalian akan tinggal selamanya dan tidak akan pergi. Kalian akan sehat selamanya dan tidak akan sakit. Nah, ya Allah, ini doanya Habib Zain. Kita aminkan, ya Allah, jangan engkau haramkan bagi kami daripada nikmat yang agung ini. Amin. Dari keridhaan dan kebahagiaan berjumpa denganmu. Jangan jadikan kami sebagai orang yang menjual nikmat tersebut dengan harga yang sangat murah, menukarnya dengan berbagai syahwat dunia yang hina dan menyusahkan, serta dengan hari-hari yang pendek, sehingga kami tidak dapat tinggal di sisimu. Tidaklah memperoleh kenikmatan ridamu menjadi kayu bakar neraka, menyesali semua yang telah kami lalaikan, menyesali umur yang kami sia-siakan dengan amal-amal jahat dan perbuatan maksiat, berada dalam panasnya api neraka dan siksa yang mengerikan. Ya Allah, ini doa pengarang kitab kita aminkan. Ya Allah, maafkan, ampunilah kami, rahmatilah kami, sebab Engkau Tuhan kami. Wahai Tuhan alam semesta, tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna ya karim wa anna rahman wa anna rabbuna salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghir wa miftah babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-muhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhir adadan amin la ilaha Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi baghna علمنا رسالة زدنا علما في أرزقنا فهما اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.